bersama kita akan sedikit berbincang di podcast Ceria. Di sini saya Kelasri Handayani bersama narasumber kita yaitu Mas Togar Siagian akan membahas sedikit tentang konsep dan teknik penilaian di PAUD itu bagaimana sih. Nah, untuk itu kita akan bertanya dengan narasumber kita dari bagaimana teknik, kemudian konsepnya itu seperti apa, agar kita mengetahui sedikit banyak mengenai penilaian di PAUD. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, gimana Mas Tuhan kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Oke. Yang pertama ya, Mas Togar siap? Ready. Oke, yang pertama, mengapa penilaian di PAUD itu penting sih sebagai calon pendidik? Itu kan kita harus menilai anak-anak. Nah, mengapa sih penilaian itu penting? Nah, penilaian di PAUD ini sangat penting karena membantu kita sebagai guru memahami kebutuhan dari minat setiap anak. Mana kita harus memantau perkembangan mereka dan merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai, juga mendukung perkembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan anak pila seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali ya pada hasil akhir itu akan mengetahui perkembangan anak itu sampai mana. Ya. Oke. Yang kedua, bagaimana sih konsep dan teknik penilaian di PAUD menurut Mas Togar? Nah, konsep dan teknik penilaian PAUD ini sangat krusial ya Mbak Mila, di mana konsep penilaian di PAUD ini mencakup proses pengumpulan informasi tentang perkembangan anak baik secara individunya maupun kelompok untuk mengevaluasi kemajuan belajar mereka serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum tersebut. Begitu Mbak Mila. Dari konsep penilaian PAUD itu ada berapa aja sih Mas Togar? Nah, konsep penilaian di PAUD itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama ialah penilaian bersifat autentik, yang artinya kita mengamati dan menilai kemampuan anak secara nyata dalam situasi yang alami, di mana kita guru harus melihat anak itu berproses. Nah, yang kedua itu adalah penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh untuk mencakup semua aspek perkembangan anak itu, yang mulai dari kognitif, sosial emosional, seni, nilai agama dan moral dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu Mbak Mila, penilaiannya harus berfokus pada proses, bukan kepada hasil akhir, di mana kita harus mengedepankan proses belajar perkembangan anak tersebut, tidak menghiraukan hasil akhir anak tersebut, meskipun hasil akhir itu harus baik dengan sesuai harapan dari orang tua. Nah, yang terakhir ialah penilaian menggunakan berbagai sumber informasi seperti observasi, catatan anekdot, portofolio, dan hasil karya anak-anak. Seperti itu penilaiannya. Oke, jadi penilaian ini kan tadi kan ada 4 macam ya. Nah, kita harus melihat secara langsung anak itu perkembangannya seperti apa di sekolah, dan juga nanti kan ada berkelanjutan itu, jadi itu tidak hanya sekali ya kan Mas Togar? Nah, jadi harus secara rutin untuk menilai perkembangan anak, kemudian nanti berfokus pada proses, tidak hasil akhir. Nah, itu maksudnya kan sesuai dengan kurikulum merdeka ya, jadi itu kita sebagai pendidik itu mengutamakan proses. Oke. Kemudian apa saja sih teknik penilaian yang digunakan di PAUD itu menurut Mas Togar? Nah, teknik penilaian yang digunakan di PAUD itu yang pertama ada observasi, pencatatan anekdot, portofolio, hasil karya, unjuk kerja, terus wawancara, catatan perkembangan anak terakhir. Nah, yang pertama itu ialah observasi Mila, di mana kita harus mengamati secara langsung terhadap aktivitas dan perilaku anak dalam situasi yang nyata, dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi atau catatan anekdot. Dan yang kedua ialah catatan anekdot ini mencatat peristiwa-peristiwa penting atau signifikan yang terjadi pada anak secara naratif. Nah, yang ketiga ialah portofolio.
kumpulan hasil karya anak yang menggambarkan perkembangan dan pencapaian anak secara berkelanjutan, di mana kita harus mengumpulkan hasil karya anak yang menggambarkan perkembangan mereka mulai dari tahap awal dan sampai tahap akhir. Itu kita harus mengumpulkannya di portofolio tersebut. Nah, yang keempat ialah hasil karya anak itu. Kita harus menilai hasil karya anak seperti gambar, lukisan, prakarya atau proyek yang dibuat oleh anak tersebut. Nah, yang selanjutnya ialah unjuk kerja. Untuk menilai kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas atau kegiatan tertentu. Nah, yang selanjutnya ialah wawancara. Di wawancara ini kita mengajukan pertanyaan kepada anak untuk menggali informasi tentang pemahaman, minat, atau pengalaman anak. Nah, yang terakhir adalah catatan perkembangan. Kita mencatat perkembangan anak secara berkala dalam berbagai aspek perkembangannya. Nah, dalam pelaksanaannya, guru PAUD yang mengkombinasikan beberapa teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Penilaian PAUD bertujuan untuk memantau perkembangan anak, mengidentifikasikan kebutuhan belajar, dan merancang program pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tekniknya itu sangat banyak sekali dan kita bisa memilih dari beberapa teknik itu dan nanti akan digabungkan menjadi satu di hasil akhir. Oke. Jadi untuk pendidik itu bisa memilih ya mau menggunakan teknik apa saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan kemampuan dari pendidik itu sendiri. Mereka itu mengamati anak itu menggunakan apa sih? Oke, selanjutnya mengenai bagaimana sih teknik mengelola hasil penilaian di PAUD. Nah, bagaimana Mas Sogar menurut Mas Sogar? Tadi kan kita sudah membahas tentang konsepnya. Nah, terus kan selanjutnya ialah bagaimana teknik mengelolanya dari hasil penilaian tersebut. Nah, yang pertama itu kita membuat portofolio anak, di mana kita harus mengumpulkan semua hasil karya mereka, catatan observasi dan dokumentasi penilaian lainnya ke dalam satu portofolio untuk setiap anak. Portofolio ini akan menjadi rekaman bagi perkembangan anak secara menyeluruh. Nah, yang kedua itu tekniknya membuat buku laporan perkembangan anak, di mana kita membuat buku laporan perkembangan anak yang berisi ringkasan hasil penilaian dari berbagai aspek perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan lain-lain. Buku ini dapat diisi secara berkala, misalnya setiap semester atau tahunan. Nah, yang ketiga ialah menggunakan aplikasi atau software penilaian. Manfaatnya itu ialah aplikasi atau software khusus mengelola hasil penilaian PAUD. Aplikasi ini dapat membantu dalam merekam, menganalisis, dan melaporkan data penilaian dengan lebih efisien. Yang keempat itu membuat grafik atau diagram perkembangan anak, di mana kita dari awal kita harus membuat perkembangan anak maupun itu dari segi bawah ke atas atau atas ke bawah, itu misalnya perkembangannya pesat atau makin menurun. Yang kelima adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua. Nah, kita harus jadwalkan pertemuan berkala dengan orang tua untuk mendiskusikan hasil penilaian dan perkembangan anak tersebut. Kita memberikan soal dan memasukkan untuk membantu orang tua mendukung perkembangan anak di rumah tersebut. Nah, yang selanjutnya ialah menggunakan rubrik penilaian. Kita membuat rubrik sebagai guru penilaian yang jelas dan terstruktur untuk setiap aspek perkembangan anak. Rubrik ini membantu dalam menilai kemampuan anak secara lebih objektif dan konsisten. Nah, yang selanjutnya ialah mendokumentasikan secara penilaian. Dokumentasikan proses penilaian yang dilakukan secara tanggal observasi, kegiatan yang diamati, dan catatan-catatan penting lainnya. Dokumentasi ini akan membantu dalam melacak perkembangan anak dan menjaga konsistensi penilaian. Pengolahan hasil penilaian yang baik akan membantu guru dalam memantau perkembangan anak, mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan merencanakan program pembelajaran yang sesuai dengan
tahapan perkembangan anak tersebut Bapak. Jadi itu. Jadi ya teman-teman semua, seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Toga, untuk teknik mengelola hasil penilaian di PAUD itu ada berbagai macam. Nah, salah satunya tadi kan ada menggunakan aplikasi atau software. Nah, dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini kan juga banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah sudah maju, guru-gurunya juga sudah paham mengenai teknologi, jadi mereka itu banyak menggunakan aplikasi untuk penilaian. Nah, salah satu contohnya itu kebetulan kemarin kita belajar bareng, sharing bareng bersama Bu Dewi, kepala sekolah TK PKK yang ada di Bantul, Yogyakarta. Nah, beliau itu membuat aplikasi yang bernama Asik. Nah, di situ kan membahas mengenai asesmen dari asesmen atau penilaian anak. Nah, di situ sangat memudahkan guru-guru untuk menilai anak. Nah, di situ nanti juga pada hasil akhirnya akan di-share kepada orang tua agar orang tua itu juga tahu perkembangan anaknya itu sampai mana. Karena antara pendidik dan orang tua harus saling bekerja sama untuk melihat hasil akhir selama mereka belajar itu kayak gimana, di sekolah seperti ini, di rumah seperti ini. Nah, harus ada kolaborasi. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada Mas Toga yang telah menjelaskan mengenai konsep dan teknik penilaian di PAUD. Sedikit banyak semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel kami. Bye bye. Terima kasih.